Nah, pertanyaan saya, Bu Koni, ini saya agak lucu ya, karena Indonesia itu kan negara mayoritas Muslim, dan Muslimnya ini Muslim Sunni. Saya nggak mau main ke kubu, narikin ke kubu Sunni Syiah ya sebetulnya. Tetapi bukankah Hamas adalah organisasi teror yang dibiayai oleh Iran? Gitu ya. Itu satu. Kenapa bisa kita di Indonesia begitu polosnya untuk juga ikut-ikutan pro Hamas, padahal kita tahu backup-annya itu adalah negara Syiah, negara Iran. Itu satu. Terus yang kedua, yang menarik juga adalah sebetulnya yang diserang oleh Israel adalah serangan balasan kan, Bu Koni tahu ya pastikan Israel, rudal Hamas menyasar Israel sehingga Israel akhirnya membalas serangan dengan demi memproteksi warga negaranya. Nah, kenapa bisa Indonesia sangat begitu reaktif padahal pemerintahan Palestina yang resmi adalah Fatah. Lagi-lagi, ini Fatah sama Hamas aja kita nggak bisa ngebedain di level pemimpin. Gitu ya. Kalau di level bawah, oke lah saya maklum. Tapi ini di level pemimpin gitu loh Bu Koni. Nggak bisa ngebedain geopolitik gitu ya. Nggak bisa membedakan satu partai berkuasa di tepi barat, satunya lagi partai berkuasa di Gaza. Nah, pertanyaan saya Bu Koni, apakah pemerintah kita punya pembisik yang kurang cerdas dalam soal geopolitik, atau memang yang tadi seperti Pak Sang katakan, ini ada kepentingan gitu ya, kepentingan memainkan isu sedemikian rupa sehingga merawat kesalahpahaman dan misinformasi ini dari atas sampai ke bawah. Itu aja Bu Koni, terima kasih. Sebenarnya saya itu nggak dalam posisi menjawab Bu Monik loh. Saya justru mendengar paparan Bu Monik. Kenapa saya jadi menjawab Bu Monik? Nah, justru gini Bu Koni, soalnya gini, bukan maaf juga ya, saya lancang bertanya gini ya, kayak menjebak gitu ya bertanya. Enggak, soalnya gini, karena memang ini banyak sekali Pak, saya sendiri nggak ngerti gitu ya, kenapa bisa pemerintah kita seperti ini gitu ya. Mungkin Bapak Ibu yang mengikuti acara ini juga saya timbul pertanyaan, kenapa kok bisa ya pemerintah kita kok kayak nggak ngerti bahwa yang berkuasa itu kan fakta gitu. Pemerintah Palestina yang fakta kan gitu. Kenapa yang dibela tuh Hamas gitu, yang jelas-jelas lawan politiknya sih Fatah. Gitu loh. Jadi gini, Bu Monik, kalau saya melihat dari beberapa pertemuan saya membahas tentang Israel, di kita itu benar-benar kita baru ngomong sepotong aja udah langsung wah udah pro Israel gitu. Jadi di kita itu malas baca, malas mengerti, apalagi mau memahami sejarah gitu kan. Jadi itu mungkin juga ada kendala. Yang kedua adalah seringkali ada anggapan Gus Dur aja, tadi juga di situ ditulis Gus Dur aja nggak jadi presiden lagi karena bela Israel. Itu kayaknya somehow di beberapa pemikiran orang tuh kayak melekat. Jadi itu Israel tuh seperti high hanging fruit, mendingan jangan disentuh lah. Kita mainnya yang low hanging fruit aja gitu. Nah, jadi kalau ditanya sama Ibu kenapa membela Hamas, menurut saya daripada kita perdebatkan itu kenapa membela Hamas, harusnya di kita ini ada semacam orang atau siapapun yang berani menerangkan begini fakta tentang Israel. Kebetulan karena saya pernah tinggal di sana, saya tahu betul orang Israel itu orang-orang yang manis-manis loh, orang baik-baik, asli. Tetapi karena dia tuh memang negaranya kecil ya kan, dari lahirnya udah dikebukin terus kiri kanan, maka kemudian dia itu sensitif sekali gitu. Contoh ya, saya saat di sana tuh ada satu IDF troops hilang, perempuan. Itu tiba-tiba alarm bunyi seluruh Tel Aviv gitu. Ada apa nih? Diumumkan ada satu tentara IDF perempuan hilang. Dan Ibu percaya nggak? Sorenya itu ketemu itu tentara. Dia tuh ketiduran, jadi nggak balik ke camp. No, this is kayak joking kan? Di kita tentara kita yang mati di Papua aja, oh kelas cuma mati berapa gitu loh. Loh di sana Bu, tentara hilang nggak lapor, itu jadi satu alarm negeri kan bisa ribut. Nah, menurut saya ini yang mesti diberi pemahaman bahwa karena Israel itu sangat menghormati itu menjadi demikian penting. Yang kedua, saya pernah berdiskusi dengan salah satu tokoh pers. Dia ngomong gini, lagi ngapain sih Bu Koni katanya, Israel itu membalas dengan rudal, orang dia cuma lemparin roket. Lah, kalau kita pernah tinggal di sana, kita tahu roket dari sebelah itu anak kepala rumah kita gitu. Misalnya saya pernah di Rosanikra kan, itu kan persimpangan dari sana lempar ya kena rumah kita gitu kan. Nah, jadi
menurut saya kalau kita dalam perspektif kacamata kita itu seperti Indonesia, memang iya kalau petasan balas lagi sama petasan, kan begitu ya Bu ya. Harus ada yang berani membicara bahwa di sana tuh Israel tuh deket banget gitu, kurung gitu. Jadi salah petasannya rumah orang, bayi kita, bayi orang Israel bisa meninggal atau perempuan Israel bisa meninggal. Yang ketiga, saya cuma mau bilang bahwa media juga punya masalah besar gitu. Media luar termasuk. Kenapa sih kalau Palestina langsung diangkat isunya besar-besaran seolah-olah yang berdarah-darah Palestina aja gitu. Israel juga banyak korban kok. Tapi kalau saya melihat Israel itu nggak tipe cengeng, daripada dia berpropaganda dengan drama-drama seperti itu, dia lebih baik memperkuat pertahanannya. Coba kemarin lihat sistem airdrome-nya dia, ini keren banget. Kalau dari faktor kedaulatan, Indonesia harusnya melihat kalau Israel mampu menjaga seperti itu, gimana caranya? Indonesia pun harus mampu gitu. Jadi kalau saya lebih mengarahkannya ke sana, sehingga akhirnya ada pemahaman bahwa kedaulatan di mata kita yang negaranya luas seperti ini gitu kan, saya nggak bisa lihat ibu mungkin dari timur ke barat saya mesti terbang berapa jam, beda sama Israel yang udah langsung di depan hidung gitu. Jadi petasan sekilas itu bisa dibalas betul-betul dengan dengan sebuah tindakan nyata, karena sekali lagi kedaulatan buat Israel itu segala-galanya, mengingat lokasinya dan bagaimana sejarah panjangnya. Demikian Bu Monik. Terima kasih Bu Koni. Oke, luar biasa. Ini sebelum masuk ke pajak, kecuali Pak Jenderal, sebentar. Ini mana nih Pak Jenderal dari mana nih? Loh, kok hilang nih Pak Jenderal ini? Sebentar. Nih harus jadi co-host dulu nih Pak Jenderal ini biar jangan hilang. Sebentar. Oke. Ya mungkin Pak Jenderal kecuali Pak Jenderal mau menambahkan, mungkin saya dari floor dulu ya. Teman-teman saya prioritaskan yang tampak video dulu ya. Oke, ini ada Opung JJ, silakan. Atau Pak Jenderal dulu mau bicara? Boleh, saya ngomong dulu lah. Oke, langsung Pak Jenderal dulu, silakan. Oke, kira-kira potong Pak Jenderal suaranya. Ya, lanjut. kedengaran nggak? Bagus. Coba tayangkan dulu bahan saya, tolong ditayangkan. Loh, sebentar. Oh, langsung mau kasih bahan. Sebentar. Itu belum saya. Biar semua pertanyaan itu bisa dijawab. Sebentar. Indonesia di pusaran konflik. Masuk mana nih? Slideshow. Sebentar ya, Indonesia, loh. Ya, saya share screen sekarang. Ya. Loh, itu tadi nggak kena bikin kan, nggak PDF dikirim. Okay. Sudah Pak Jenderal. Baik Pak Paul, ya. Hari ini kita kan waktunya dialog kebangsaan. Ya. Saya mengambil judul, ya nanti terkait juga dengan apa yang Pak Paul sampaikan. Indonesia di pusaran konflik paradigma kepentingan nasional antara Israel dengan Palestina. Tapi di sini dalam kurung saya bikin Hamas gitu ya. Karena di sana ada dua faksi, satu Fatah, satu Hamas. Tapi kelihatannya yang sangat militan ini Hamas, yang tadi Pak Paul bilang sebagai teroris. Lanjut Pak Paul. Nah, pengantarnya mana Pak Paul? Oh, ini slide nomor 2 ini. Ya sudahlah, nggak apa-apa. Baik, ini filenya jangan yang ini Pak Paul. File yang terakhir saya kirim. Yang terakhir? Iya, ada. Iya, yang terakhir. Ya, saya tahu tadi barusan. Iya, kalau ini kan hanya ya, Pak Jenderal mungkin sambil bicara, nanti saya sambil Oke, di situ ada beberapa pengantar, ya, beberapa pengantar supaya nanti kita bisa membuka juga. Ini kebetulan ada Bu Monik di sini, dia nanti ya kita harapkan bisa menjadi ya namanya wartawan kan, yang penting beliau itu bisa menjadi intelijen, ya. Yang bisa kita yakini kebenarannya, intelijen A1 lah kalau dalam bahasa militer, kemudian diyakini kebenarannya oleh sumber yang benar.
Ya, karena semua proses pengambilan keputusan itu ada memerlukan intelijen yang benar. Kalau intelijennya salah, ya salah semua pengambilan keputusan. Makanya saya akan mengambil tema di sini adalah itu tadi, coba bagaimana ada 6 pertanyaan yang harus kita jawab melalui forum grup dialog kebangsaan ini. Ya, mengapa kepemimpinan Indonesia mengambil keputusan? Ya, sudah ketemu nggak Pak Paul? Sebentar, ini saya tutup dulu yang lama. Kita masuk yang baru. Sudah ada ketemu. Sebentar. Sudah ketemu belum? Sudah ketemu. Oke. Saya share screen sekarang. Jadi kesalahan pemerintah negara Republik Indonesia adalah di proses pengambilan keputusan. Kenapa memilih Palestina tetapi memusuhi Israel, gitu loh. Coba tayangkan dulu Pak Paul, biar jelas ini semua Zoom yang ada di sini. Sorry tadi saya nggak menyampaikan sambutan dulu ya. Tapi nggak apa-apa lah. Nggak apa-apa, langsung. Sambutannya sekarang juga boleh. Boleh. Sekarang yang penting disambut. Haleluya, puji Tuhan, praise the Lord. Ya, anak-anak kerajaan Tuhan ada di tengah-tengah Zoom ini. Ya, berkat berlimpah, itu aja lah. Ya, amin. Coba Pak Paul. Amin. Sudah saya tayangkan. Ini nomor 2 sekarang. Oke. Pengantar. Oke ya, ini pengantar. Beberapa keputusan strategis ya pemerintah negara Republik Indonesia terkait dengan perjuangan kemerdekaan